Pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi yang maju sebagai bakal cagup-cawagup di Provinsi Banten menjadi fenomena tersendiri di Pilkada serentak 2024. Keduanya diusung oleh Partai Golkar dan PDI Perjuangan yang selama ini berseberangan di kontestasi pemilihan presiden dan Pileg 2024. Padahal beberapa hari sebelumnya, Partai Golkar telah menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma yang diusung dari Partai Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju. Beralihnya dukungan Golkar dari bakal cagup dan cawagup yang diusung Kim di Pilkada Banten tidak diikuti oleh partai lainnya. Pasca putusan MK, urusan pilkada memang diserahkan kepada masing-masing partai politik untuk tetap berkoalisi atau tidak berkoalisi. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan tidak pernah memaksakan pasangan tertentu untuk didukung oleh koalisi partai yang mengusungnya di Pilpres. Bahkan PKS, Partai Nasdem dan PKB yang kini menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran di Kimples pun bersepakat politik di pilkada bersifat cair. Setiap parpol bisa mengusung calonnya setelah putusan MK. Pilkada Jakarta juga bisa menjadi pertaruhan partai dalam memilih paslon yang didukung. Lantas, akankah fenomena yang terjadi di Pilkada Banten dapat terjadi di daerah-daerah lainnya di penghujung waktu pendaftaran bakal calon kepala daerah? Tim TV One mengabarkan. Ya, sesuai dengan prediksi, di akhir-akhir masa pendaftaran calon kepala daerah terjadi sejumlah kejutan. Banyak bahkan terjadi di Provinsi Banten yang kemudian Golkar berbalik arah dari pasangan lain menuju ke pasangan awalnya, Airin dan juga Ade Sumardi. Lalu kemudian apakah ini akan berdampak pada kesulitan dari Koalisi Indonesia Maju itu sendiri? Nah, kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Sudah hadir Bapak Muhammad Sarmuji selaku Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi, Pak Sarmuji. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak. Ada juga Bang Henry Satio selaku analis politik. Selamat pagi, Bang Henry. Assalamualaikum. Habis ditegur Bu Mega kelihatannya. Yang ditegur Airin tapi yang pakai malah Rati, merah hitam nih. Yang merah jangan sampai lolos. Bicara masalah Bu Mega, ada perwakilan dari PDIP. Ada Mas Aryo Seno Bagaskoro selaku politisi PDIP. Mas Seno, Assalamualaikum. Mbak Rati, Halo. Cak Sar, dan Bang Hensa. Ya. Assalamualaikum. Ya, Mas Eno. Waalaikumsalam. Ada juga Bang Andre Rosiade selaku politisi Gerindra mewakili suara dari Kim nanti. Selamat pagi Bang Andre. Pagi Bang Andre. Ada juga Selamat pagi, Mas Hanta Yuda. Rati, Pak Sarmuji, Pagi. Selaku analis politik. Selamat pagi Mas Hanta juga. Sama Bang Hanta Yuda ya. Iya, ada Mas Hanta juga. Selamat pagi Mas Hanta. Selamat pagi, Alfat, Rati, dan semuanya, Mas Seno, Bang Andre. Rame nih kita pagi hari ini ya. Rame hari Mas ini. Henry. Baik, saya ingin mulai ke Pak Sarmuji dulu. Pak Ya. Sarmuji, kalau kita lihat langkah yang dilakukan Golkar ini sepertinya mengejutkan publik. Sebelumnya mendukung pasangan lain, lalu kemudian kembali lagi ke Airin dan juga Ade Sumardi. Lalu mengatakan Pak Bahlil ini barang bagus, pasti banyak yang mau. Pertanyaannya kalau barang bagus, kenapa dari awal tidak mengusung langsung, Pak? Ya, ini sebenarnya hasil dari komunikasi politik yang intens pasca Munas ya. Sebelum Munas itu sebenarnya memang terjadi komunikasi antara Kim, Koalisi Indonesia Maju, dan Partai Golkar. Ya. Dan ketika peralihan kepemimpinan Munas, kita sudah menerima barang itu seperti itu. Tetapi memang kita tidak berhenti berikhtiar, kita melakukan komunikasi yang sangat intensif, baik dengan Bu Airin, dengan keluarga Bu Airin, dengan partai-partai yang lain kita melakukan komunikasi. Bagaimana caranya supaya Bu Airin ini tetap diusung oleh Partai Golkar. Jadi bukan karena PDIP pidato, umumkan. bukan karena PDIP umumkan dan bukan karena pidato seseorang, bukan. Ini memang komunikasi yang intens sekali. Kalau mau jujur ini intens sekali. Mungkin publik tidak tahu kami berhari-hari itu komunikasi saban malam dengan keluarga Bu Airin, dengan Bu Airin tidak tahu. Tapi mungkin publik menspekulasikan ada apa ini, ada apa ini. Tapi Ada apa sebenarnya, Pak? Tapi inilah Tidak ada apa-apa, hasil, Pak. Ada apa, Pak? hasil komunikasi yang intens. Walaupun Itu saja. harus berpisah jalan dengan Kim di Banten.
Ya berpisah jalan tidak menjadi soal. Banyak kepala daerah calon kepala daerah di tempat yang lain juga tidak sama. Misalkan di tempat Pak Andre Rosiadi, ini kita juga berbeda dengan Gerindra. Gerindra mencalonkan incumbent dan jadi wakil dari incumbent, Golkar ke Epriadi. Jadi ini bukan khas, bukan istimewanya Banten saja, tetapi di tempat lain ini juga bisa terjadi. Ini juga sekaligus bentuk dari kedewasaan politik di internal Kim sendiri, mana yang kita harus bersama-sama, kita bersepakat untuk bersama-sama, mana di tempat lain yang kita menghargai perbedaan karena faktor-faktor tertentu. Tapi kalau koalisi di Banten ini sebenarnya, tadi kan bilang Pak Sumarji komunikasinya intens. Tapi sebenarnya kok di luar kayak masih agak panas ya. Kalau saya melihat pernyataan dari Ketua Bidang Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun bilang, nggak ada urusan Golkar kalau mau gabung, ya Golkar ikut-ikutan aja, kita duluan nih PDIP yang dukung Airin. Yang tidak ada masalah, siapa yang duluan tidak ada masalah. Perlu diingat, waktu Pak Jokowi periode kedua, Golkar yang mengusung pertama bukan PDIP juga, toh nggak ada problem gitu. Siapa yang mengusung duluan itu bukan persoalan besar menurut kami. Jadi ya biasa-biasa saja sebenarnya. Oke, Mas Eno, komunikasi sudah lancar antara PDIP dan juga Golkar terkait setelah sehari setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan, ini Golkar nampaknya juga nggak mau dicaplok nih kadernya nih oleh PDIP. Jadi akhirnya juga turut mengusung, walaupun tadi juga dikatakan oleh Pak Sarmuji sudah komunikasi sudah cukup dalam, cukup lama dengan Ibu Airin dan juga keluarga. Di pilkada, Mbak Ratih, buat kita proses komunikasi politik yang baik itu harus berjalan dengan baik sebelum seseorang diputuskan untuk maju bersama di pilkada bersama dengan PDI Perjuangan. Dalam konteks di Banten sebenarnya komunikasi politik baik dengan Bu Airin maupun dengan teman-teman Golkar di Banten itu terjadi sangat lama dan itu sudah sangat panjang bondingnya untuk kemudian memutuskan kita memberikan rekomendasi kepada Bu Airin. Tapi kan memang tidak bisa dinafikan bahwa Game of Thrones-nya terjadi dengan begitu cepat gitu loh, berapa minggu terakhir kemarin itu. Dari yang pertama Pak Erlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar, yang kemudian berubah arah angin, yang kemudian teman-teman Golkar berbalik akhirnya bergabung dengan Kim Plus dan tidak dengan Bu Airin lagi. Lalu kami sebagai partai politik tentu bingung awalnya, terus bagaimana kelanjutan kerjasama politik yang itu sudah clear dengan Bu Airin. Akhirnya kemudian muncul lagi perubahan politik di mana ada putusan MK terbaru yang memungkinkan kita mengusung calon. Akhirnya kita jalan terus, kita lakukan deklarasi, kita ambil keberanian revolusioner untuk mengusung pasangan calon yang sudah kita sepakati dari awal dengan Pak Ade Sumardi sebagai dari PDI Perjuangan. Lalu kemudian secara tahapannya berlangsung dan pemberian rekom kami berikan. Di akhir waktu setelah kami berikan rekom, lalu teman-teman Golkar bergabung dengan memberikan rekomendasi. Buat kami sih ini tidak ada masalah. Ini semacam ya kembali ke skenario awal. Apalagi di berbagai daerah, dari lebih dari 500 daerah yang sudah kami berikan rekomendasi, itu ada banyak sekali kerjasama politik dengan partai-partai politik lain dimanapun. Baik dengan teman-teman Golkar, dengan pasukannya Cak Sarmuji, dengan kawan-kawan Gerindra, Pak Andre Rosiade, ini banyak sekali di daerah kita lakukan kerjasama. Buat PDI Perjuangan, dengan kawan-kawan Partai Kim, kami membangun kerjasama politik yang baik, kami mengambil langkah-langkah otonomi sebagai partai politik, yang penting tidak ada intervensi siapapun di sana, kami siap untuk membangun kerjasama politik. Apalagi intervensi Raja Jawa, buat kami partai-partai terlalu besar untuk diintervensi orang-orang luar. Itu Mbak Ratih dan Mas Alfa. Ya, diyakinkan tidak ada intervensi Raja Jawa di situ. Tapi kemudian dengan adanya eskalasi politik yang akhir-akhir ini terjadi, Bang Andre, kalau kita lihat bahkan ada yang mengklaim bahwa secara de facto ini Kim sebenarnya sudah tidak relevan lagi nih kalau begini caranya, karena di akhir-akhir sudah ada pergerakan-pergerakan lain dari partai-partai peserta Kim ini. Bang Andre, silakan. Ya, Alfat, Ratih, saya mau ucapin dulu selamat nama Pak Sarmuji sebagai Sekjen Partai Golkar. Ini pimpinan saya di Komisi 6 sudah jadi Pak Sekjen sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan pilihan di pilkada daerah seperti disampaikan Pak Sarmuji itu hal yang lumrah sebenarnya. Bicara soal konteks Bu Airin ya, komunikasi itu oleh Golkar itu sudah dilakukan kepada kami, Partai Gerindra dan juga
partai-partai lain dalam koalisi. Seperti yang disampaikan Pak Dasko beberapa hari kemarin ya, beliau sudah menyampaikan bahwa sebelum Golkar mengambil keputusan mendukung kembali Bu Airin, Partai Golkar sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan koalisi Indonesia Maju yang lain, dan hal itu tidak ada masalah. Hal ini lumrah saja karena memang bagian dinamika di daerah masing-masing. Contoh di Sumatera Barat tadi disampaikan Pak Sarmuji, koalisi Indonesia Maju ini solid, tapi pas bicara pilkada provinsi kita berbeda. Pak Sarmuji mendukung Pak EPRD, kami Gerindra bersama Demokrat mendukung incumbent, sedangkan Pak Sarmuji Golkar bersama PAN mendukung kandidat lain. Hal itu biasa saja. Kita boleh berbeda ke KPU, tapi soliditasnya sangat-sangat terjaga. Itu hal yang lumrah, tergantung dari dinamika daerah. Jadi menurut saya tidak ada yang istimewa ya, perbedaan-perbedaan pandangan ataupun pilihan di pilkada. Dan ini dipastikan tidak akan mengganggu soliditas koalisi dan Indonesia Maju. Seperti itu Alfat Ya, kan. dan juga Rasti. Baik, Bang Andre, kan kalau dari awal kan kita mendengar bahwa Kim ini ingin membawa kesulitan tersebut selain juga dari pemerintahan pusat juga ke daerah-daerah begitu ya. Cuma berarti saat ini kalau membaca langkah partai politik yang berada dalam Kim, nampaknya sejak putusan MK tersebut sudah mulai mempertimbangkan untuk mengusung kadernya sendiri dengan elektabilitas yang cukup tinggi begitu Bang Andre. Berarti kalau melihat di wilayah Indonesia mungkin ini hanya satu contoh ya Bang, mungkin bisa juga terjadi di beberapa wilayah lainnya, khususnya wilayah-wilayah yang cukup strategis. Hampir seluruh daerah ya mayoritas Kim tidak ada masalah itu. Lagian juga kalau kita lihat Banten ya, Andra, Sony dan juga Bu Airin, siapapun yang menang kan juga representatif Kim gitu loh. Jadi kan nggak ada masalah berbeda-beda. Kadang berbeda pilihan pilkada ini sangat seru dibicarakan. Padahal di internal Kim hal ini biasa saja dan lumrah. Inilah bagian dinamika demokrasi. Dan kita nanti tentu akan bertarung secara fair, secara objektif, ya itu hal-hal yang biasa saja. Jadi menurut saya, ya perbedaan pilihan pilkada itu tidak akan mengganggu soliditas. Silahkan nanti tanyakan ke Pak Sarmuji yang lebih rajin rapat internal daripada saya tentunya, karena beliau sekarang sudah jadi sekjen Partai Golkar. Dan sekali lagi keputusan Golkar itu sudah dikomunikasikan dahulu sebelum diumumkan kepada publik. Ya, Partai Golkar sudah berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan tentu dengan teman-teman koalisi yang lain. Dari ada memang mayoritas daerah kita bersama-sama, ada juga di daerah lain kita berbeda pilihan. Nah itu biasa saja, hal yang lumrah gitu loh. Jadi tidak perlu ini diperdebatkan begitu serius. Inilah dinamika demokrasi. Tapi yang bisa saya garis bawahi, koalisi Indonesia Maju sangat solid. Bahkan koalisi Indonesia Maju ini bukannya Kim saja, sudah plus-plus sekarang. Ya begitu banyak partai yang di luar Kim sekarang bergabung dengan koalisi kami. Dan alhamdulillah ini modal besar Pak Prabowo bersama Mas Gibran untuk membangun Indonesia ke depan. Seperti itu. Oke, kalau bicara masalah Golkar, Gerindra itu kan anggota Kim lama ya, sudah pastilah solid bisa dibilang begitu. Tapi kalau yang Kim plus-plus tadi yang Bang Andre bilang, PKS sepertinya di Jawa Barat memutuskan maju sendiri nih. Kabarnya Ahmad Saiku sama Ilham Habibie, lalu kemudian menarik dukungan dari Tangsel, yang kemudian menarik dukungan dari Reza Patria dan juga Marcel Widianto. Nah ini apakah sebenarnya Bang Henry ya, nanti saya minta pendapat Bang Henry soal apakah memang kesolidan Kim ini bisa dijamin seperti yang dibilang oleh Golkar dan Gerindra yang kita dengar pada pagi hari ini. Tadi katanya. Apa yang di luar itu yang plus-plusnya ini bagaimana Bang? Nanti dijawab saja. Ya. Kita kembali saat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Bang Henry, dinamika politik yang kemarin terjadi, kalau saya bilangnya guncangan politik lah putusan MK tadi, apakah memang benar tidak sama sekali memberi dampak pada Kim yang saat ini sedang berusaha untuk menang di beberapa wilayah di Nusantara dalam pilkada ini, atau sebenarnya ada guncangan juga di dalam? Ya kalau anggota Kimnya harus bilang ini solid, gitu ya, walaupun solid punyanya Mbak Puan kan, solid. Tapi karena ini kan belum pilpresnya belum dilantik, presidennya belum dilantik, jadi kalau ditanya apakah solid, Kimnya harus siap solid. Orang belum dilantik masa udah kocar-kacir. Tapi memang antara MK, rekomendasi dengan tabiat
pilkada sendiri ini memang beda-beda. Memang setelah MK ini kita lihat banyak kemudian yang berusaha untuk melepaskan diri. Ya. Waktu Bu Airin kan juga Golkar sudah sempat ke Andra Soni, yang membuat kita semua aneh, termasuk kedai kopi yang ikut survei gitu. Itu tinggi banget kok nggak dicalonkan Kader gitu ya. sendiri bahkan juga ya. Kader sendiri juga. Nah itu tapi katanya kan kemudian terjadi komunikasi, akhirnya diserahkan lagi ke Bu Airin. Sebetulnya tentang rekomendasi ini banyak yang berubah di ujung-ujung. Beberapa daerah bukan hanya provinsi, di daerah-daerah kecil misalnya Klaten, ada orang yang calonnya nih Heri Wibowo, bagus. Cuma harus menunggu sampai di ujung-ujung. Padahal masyarakatnya menginginkan itu. Belum lagi di daerah-daerah lain, seperti misalnya di Jawa Barat tadi disebut, di Bandung tiba-tiba berubah, gitu ya. Di Jawa Barat juga begitu berubah. Jadi wajar-wajar saja. Tapi apakah kemudian kekuatannya kalau di satu daerah itu bisa sesolid Pilpres? Nah ini yang enggak menurut saya. Karena pilkada ini serentak, jadi masing-masing tuh mikirin rumahnya sendiri. Kalau di Pilpres bisa saja kekuatan Banten itu disupport dari Jakarta, atau kekuatan di Jawa Barat itu disupport dari Banten. Tapi sekarang nggak bisa. Karena dengan pilkada ini, ya misalnya Pak Sarmuji di Banten, Golkar Banten tuh ngurusin Golkar Banten aja. Bahkan si kabupaten kota ini juga akan ngurusin dirinya sendiri, gitu. Misalnya ada Tangerang Selatan, Serang, gitu ya. Itu mereka mikirin diri sendiri juga. Artinya implikasinya gimana? Ya akhirnya implikasinya adalah ini bagaimana kekuatan lokal setiap partai politik bekerja. Kalau misalnya mesinnya lagi bagus ya bagus. Misalnya di Bali gitu ya, atau di Jawa Timur misalnya. Itu nggak bisa saling bantu juga. Jawa Timur bantuin kekuatan Jawa Timur, membantu Pamekasan misalnya, atau Pamekasan bisa ngebantu Surabaya, nggak begitu. Jadi memang kekuatan lokal ini memang diuji. Jadi kalau kemudian solid di daerah itu, maka otomatis bisa jalan. Jakarta misalnya, ini kan ada R.K. Suswono, ada katanya Pramono Anung Rano Karno, satu lagi Dharma Pongrengkun kan. Nah ini kan kalau kita kupas menarik nih, bagaimana kekuatan lokal di Jakarta. PDI Perjuangan ya punya kekuatan di Jakarta, tapi daya gerak akar rumput itu ada di PKS, di Suswono. Makanya Pak Ridwan Kamil menurut saya walaupun dia pendatang, dan kemudian salah satu syaratnya kan Ridwan Kamil dia pengennya wakilnya tuh PKS karena memahami betul bagaimana mesin kekuatan lokal PKS itu bekerja. Karena nggak bisa, kalau misalnya Pilpres Bekasi misalnya ya, waktu di Pilpres, wah kita kurang nih kekuatan, Kabupaten Bekasi bisa bantuin, nah sekarang nggak bisa. Bekasi ya Bekasi sendiri. Bahkan misalnya nih, di Jawa Barat ada Deddy Mulyadi dengan Ustadz Saihu gitu ya, itu juga akan kesulitan membantu kabupaten kotanya. Jadi ini benar-benar ujian bagi partai politik yang katanya tuh kuat sampai akar rumput. Karena begini, di zaman sekarang itu kekuatan partai politik saya yakin ya, itu hanya sampai di kabupaten kota, nggak sampai kecamatan. Kenapa? Karena reward and punishment-nya itu cuma sampai kabupaten kota. Kalau nggak mau kerja, saya PAW ya, itu cuma sampai di kabupaten kota, nggak sampai kecamatan kelurahan. Sebelum ke Mas Hanta, saya mau ke Pak Sarmuji. Kalau melihat tadi kondisinya seperti itu kurang lebih berarti yang digambarkan oleh Mas Hensat ya. Berarti juga kita masyarakat bisa melihat tidak ada intervensi tanda kutip dari pusat kepada daerah-daerah dalam pilkada ini. Agak sulit karena mereka mementingkan kepentingan masing-masing. Betul, itu yang disampaikan Bang Hensat tadi betul. Jadi dinamika lokal itu khas lokal ya. Nggak bisa kemudian disamakan, bahkan satu provinsi itu disamaratakan nggak bisa. Tadi Mas Andre sudah sampaikan, banyak sekali kita, dan PDI juga sampaikan, banyak sekali kita kerjasama dengan PDI, bahkan mungkin seimbang dengan PDI, dengan Gerindra seimbang kita bekerjasamanya. Jadi memang tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dipukul rata, dan tidak bisa diseragamkan. Karena masing-masing daerah punya kepentingan yang berbeda. Ini karakter pilkada, bukan karakter pilpres. Beda ya? Beda. Memang ada koordinasi, ada koordinasi. Di tempat mana ada koordinasi, iya. Tetapi untuk sama semua pasti nggak bisa. Kecuali dari pusat? Nah itu kalau daerah-daerah strategis menurut saya adalah, misalnya Sumatera Utara, mungkin ada kekuatan Raja Jawa di sana ya, Sumatera Utara itu. Mungkin juga daerah-daerah lain juga memang begitu. Tapi ini strategi pemenangan itu pasti dipikirkan.
Bang Andre Rosiade misalnya ya, wakilnya Vasco, sama incumbent Buya Mahyaldi. Itu kan pikirannya, wah ini incumbent pasti kemungkinan menangnya ada nih, sehingga bisa mempersiapkan kaderisasi juga. Ada juga pemikiran seperti itu. Oke, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita lihat dinamika yang sekarang terjadi, kejutan apa lagi yang kira-kira bisa tersaji nih di akhir-akhir masa pendaftaran? Ya, sebelum kejutan menurut saya ada 3 alasan ya, dinamika sangat kencang di Partai Golkar di Banten. Satu, alasannya menurut saya karena PD Perjuangan yang menstimulus mengusung Airin. Beda ceritanya kalau kemudian Kim plus berhadapan dengan bukan Airin. Jadi wajar kalau kemudian Partai Golkar mendesak Kim untuk keluar dari Kim plus yang mendukung Andra Soni itu, karena Golkar tidak mau berhadapan-hadapan dihantam oleh kadernya sendiri. Itu satu pilihan rasional. Yang kedua, kita tahu Airin ini kan kader Golkar yang darah dagingnya sangat Golkar, keluarganya Golkar semua, prestasi elektoralnya juga terukur jelas, karena itu wajar boarding pass-nya Golkar memang untuk Airin. Dan yang ketiga, elektabilitasnya tinggi. Lain ceritanya kalau elektabilitas Airin di bawah misalnya 1 digit, mungkin tidak menjadi variabel, tapi kan ini sangat tinggi, jauh sekali. Kami melakukan survei berkala di Banten sampai hari ini, meskipun mungkin saja dinamis ke depan, Andra Soni bisa menyusul, tapi per hari ini peluang kemenangannya sangat besar. Nah, itulah sebabnya Golkar melakukan semacam perubahan drastis. Menurut saya, tanda petik mendesak Kim untuk tidak bersama, Kim plus di Banten. Nah, itu kaitannya dengan Kim, menurut saya satu, kalau kita diskusi pagi hari ini terkait dengan yang saya lihat yang dikawal ketat dengan penuh oleh Kim plus itu kesepakatannya, yang bisa ditarik pada peta konstelasi politik nasional adalah Pilkada Jakarta. Tampaknya Pilkada Jakarta itu dikawal ketat. Tidak boleh, bahkan mungkin satu yang keluar, mungkin terkait dengan Anies Baswedan. Di Jawa Barat, Kim, bukan hanya Kim plus, di Banten Kim membelah, di Jawa Barat Kim tanpa plus karena Nasdem dan PKS mengaju sendiri, di Jatim dan Jateng, daerah strategis, kemungkinan PKB itu juga ada potensi tidak bersama Kim plus. Jadi poin saya, di Kim plus ini ada persilangan kepentingan, tidak terakomodirnya semua kepentingan partai politik di dalam Kim plus. Misalnya kita bicara Banten, kalau tidak berubah, tidak ada perwakilan representasi cagup maupun cawagupnya dari Golkar. Begitu juga Jawa Barat, kalau Kim plusnya bertahan, kita tahu PKS menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu kantong yang berpengaruh, begitu juga Banten bagi Golkar. Jadi tidak terwakili. Di sisi yang lain, di luar mereka memiliki titik temu, seperti kawan dengan Nasdem di Jawa Barat, Golkar dengan PD Perjuangan di Banten. Sehingga titik temu itulah yang menstimulus mereka membuat koalisi baru. Nah, yang paling menarik lagi, menurut saya satu lagi, yang ketiga, ini juga menjadi keuntungan secara politik bagi Kim plus. Karena berhadapan dengan figur kuat, maka dibelahlah. Kalau dibelah atau alami pembelahan itu, sehingga tidak terkesan kemudian misalnya Airin berhadapan kemudian menang, maka yang terkonsolidasi itu kan kekuatan oposisi dalam konteks politik nasional. Dan itu bisa mempermalukan Kim yang orang-orang kuat di belakangnya. Misalnya ternyata kalah dengan Airin, atau kalah dengan figur-figur kuat. Misalnya Anies Baswedan jadi misalnya di Jakarta, tapi kan perkembangan terakhir tidak jadi. Jadi poinnya saya melihat memang urutannya Jakarta yang bisa ditarik ke politik nasional karena terkait dengan politik nasional tadi ya mungkin ada eskalator pilpres dan seterusnya. Dan yang kedua dari sisi Kim plus menurut saya memang potensi membelahnya itu di luar Jakarta sangat besar sekali. Jadi daerah strategis tadi mungkin lobby-lobby politik, negosiasi akhirnya terbelah kekuatan itu. Kalau yang di luar lagi, di luar Pulau Jawa itu menurut saya sudah tidak beraturan lagi. Semua punya persilangan kepentingan, cross kepentingan yang sangat tajam. Jadi poin saya bahwa faktor untuk tetap solid dan tidak solidnya itu tidak terlalu menjadi variabel di luar Jakarta. Tapi khusus Jakarta itu tetap dikontrol. Bahkan beberapa partai seperti PKB kan tidak bisa melakukan manuver terlalu ekstrim di Jakarta. Apalagi sedang muktamar, ada ancaman muktabar tandingan dan lain sebagainya. Sehingga mereka sangat hati-hati jangan sampai terserimpung oleh manuvernya sendiri. Untuk khusus Jakarta, saya garis bawahi khusus Jakarta. Di luar Jakarta sepertinya khusus tidak. Jakarta.
Baik, khusus Jakarta ini menarik. Nanti saya mau lanjut ke Pak Sarmuji, Bang Andre dan juga Mas Seno. Akan seperti apa untuk Jakarta? Apakah tadi dikatakan kalau Jakarta, kalau Kim ini masih solid nih. Nah, bagaimana dengan PDIP? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog, kita informasikan dulu adalah Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe yang mengungkapkan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno akan mendaftar ke KPUD Jakarta hari ini. Nah, rencana pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ke KPUD Jakarta dari Partai PDI Perjuangan ini direncanakan sekitar pukul 11 siang. Dan ini diungkap oleh Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe. Oli menceritakan bahwa Pramono Anung menelpon dirinya, dan Oli menjelaskan Pramono Anung dan Rano Karno akan langsung mendaftar. Dan uniknya tidak ada deklarasi, tidak ada pengumuman di DPP PDI Perjuangan. Besok mendaftar jam 11. Bersama Pak Rano Karno pasangannya? Sama Rano Karno. Akan ada pengumuman dulu konfres di PDI? Nggak ada, langsung di pendaftaran. Ya? Jadi kita langsung liput di pendaftaran. Langsung di KPUD aja. KPUD. Jam 11. Ya? Jam 11. Jam 11. Jam 11 siapa Pak ini, Pak? Untuk Jabar siapa kira-kira, Pak? Waduh, itu Jabar masih Pak Sekjen. Tadi Pak Pram telepon saya, Pak Oli saya daftar jam 11. Apa kira-kira pertimbangan dari PDIP memilih Pak Pram? Aduh, itu kan bukan bendahara, urusannya bukan pertimbangan. Aku kalian nanya jadi aku nyampein aja. Ya. Jadi kalau dari Pak Pram sendiri sudah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu, meminta restu untuk. Waduh, mana saya tahu, tanya Pak Pram dong. Ya. Sip. Sip. Nampaknya PDI Perjuangan sudah bersiap untuk mendaftarkan calonnya di KPUD nanti ya, Jakarta. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Tapi saya mau ke Pak Sarmuji, menyambung pertanyaan yang tadi. Pak Sarmuji, tadi ada poin penting terkait Pilkada Jakarta. Yang pertama, apakah memang benar ada pantauan khususnya untuk di Jakarta nih? Jadi Kim ini tetap solid. Terus yang kedua tadi dikatakan bahwa Golkar mengambil keputusan untuk tetap mengusung Bu Airin karena tidak ingin berhadapan-hadapan dengan kadernya sendiri di Banten. Ya, jadi untuk Jakarta sebenarnya seefektif apapun kontrol Kim untuk mendesain calon kepala daerah di Jakarta, itu pasca MK sebenarnya tidak efektif. Mungkin kami bisa mengkonsolidir Kim ya, tetapi kan kami tidak bisa mengintervensi partai lain untuk mencalonkan calon yang kuat untuk menandingi calon kami. Misalkan kalau kita bisa mencalonkan Ridwan Kamil, dan karena Ridwan Kamil ini figur yang paling populer di antara koalisi Kim, ya otomatis mau apa lagi? Secara rasional, partai-partai di Kim pasti mendukung Ridwan Kamil. Tetapi kan masih ada PDI Perjuangan, masih ada yang lain. PDI Perjuangan bisa menghadirkan lawan tanding yang hebat misalnya, tapi kan juga tidak dilakukan, ya kan? Jadi menurut saya ini sesuatu yang alamiah saja. PDI tidak ingin melakukan cross ideologi terhadap calon pilkada, dan itu bisa berakibat buruk untuk PDI Perjuangan kalau sampai melakukan cross ideologi terhadap pilkada di DKI. Jadi kami ingin tegaskan, mungkin kita bisa mengkonsolidir Kim, tapi kami tidak bisa mengkonsolidir partai lain. Kami tidak bisa membuat partai lain mencalonkan sesuai dengan yang kami lakukan. Yang kedua, untuk Banten, ya jelas kalau ada kader kami yang memang elektabilitasnya bagus, PDLT-nya bagus, kami pasti punya kecenderungan ke sana. Cuman ini kan mesti kita komunikasikan kepada partai-partai yang lain. Kenapa? Karena politik pilkada ini tidak berada di ruang hampa. Ini hasil dari interaksi politik antar aktor politik, antar partai politik. Masing-masing punya kepentingan, dan kepentingan itu harus dirangkai supaya ini tetap harmonis. Ada kepentingan yang lebih besar dari pilkada ini. Ada kepentingan untuk melanjutkan pemerintahan, membuat pemerintahan lebih efektif, solid mendukung Prabowo Gibran, dan seterusnya. Jadi ini menyesuaikan dari sekian variabel itu tentu saja tidak mudah. Baik, saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, untuk bisa menanggapi Pak Sarmuji tadi, pengaruh tadi mungkin untuk di Kim bisa dikontrol gitu konsolidasinya, tapi kalau untuk partai lain kan tidak bisa. Bisa saja PDIP bisa mengajukan calon yang elektabilitasnya kuat, dalam hal ini Pak Anies misalnya, tapi tetap ternyata kemudian rencananya Pak Pramono yang akan diajukan. Apakah memang ini berdasarkan pada faktor ideologis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri, atau ada faktor lain sebenarnya?
Mas Seno, masih tersambung bersama kami? Baik, sepertinya lagi ada masalah komunikasi. Kita beralih dulu ke Bang Andre. Kalau begitu, Bang Andre, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Pak Sarmuji, ini soal pengaruh di Jakarta misalnya, kalau kita bicara masalah Jakarta. Kalau di Jakarta kan kita mengkonsolidasikan partai-partai KIM-nya. Tapi kan kalau bicara masalah KIM, partai lain sebelumnya ada PKS, Nasdem, juga PKB yang sebelumnya di luar KIM, lalu kemudian diajak masuk. Apakah ini sebenarnya memang salah satu upaya dari KIM untuk bisa mengkondisikan kondisi di Jakarta? Ya begini, dari awal kalau bicara konteks Jakarta, sebelum Pilpres pun ya kontestasi dimulai, kami Partai Gerindra sudah melakukan dan memberikan dukungan kepada Kang Emil ya, secara terbuka. Ya, dari awal Partai Gerindra sudah memberikan dukungan kepada Kang Emil, termasuk Partai Golkar juga memberikan dukungan. Itu jauh sebelum Pilpres. Itu satu. Yang kedua, ya sekali lagi tentu kami ya ingin ya, koalisi Indonesia Maju ini dukungannya semakin luas. Wajar saja kalau kita berkomunikasi dengan seluruh pihak ya yang ada di luar koalisi Indonesia Maju untuk bersiap bersama-sama bergabung mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Dan alhamdulillah itu terjadi. Nah, dengan dukungan kepada koalisi Indonesia Maju jadi KIM plus plus itu, ini berimbas kepada DKI sehingga alhamdulillah juga Kang Emil yang kita usung sejak dulu itu mendapat tambahan kekuatan dari partai-partai yang lain yang dulu di luar koalisinya Pak Prabowo, yakni koalisi Indonesia Maju, di mana PKS sekarang menjadi wakil Kang Emil, Nasdem dan PKB pun memberikan dukungan kepada Kang Emil. Ini patut disyukuri. Tentu di daerah strategis seperti DKI ya, tentu kami berharap tentu dalam rangka bagaimana gubernur bisa mendukung kebijakan pemerintah pusat, tentu kita harapkan bahwa Gubernur DKI bisa bersinergi dengan Presiden Republik Indonesia nantinya. Hal itu hal yang lumrah dan biasa saja itu loh. Begitu Alfad dan Rati. Oke, baik. Saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kalau melihat Pilkada Jakarta tadi KIM sudah solid, tidak akan mungkin berubah haluan begitu ya. Kalau dari PDIP sendiri seperti apa? Nah, apakah Jakarta ini cukup alot sampai gelombang ketiga juga belum ada yang diumumkan? Kalau dengar-dengar ini namanya Pramono Anung dan juga Rano Karno, ini lebih karena faktor ideologis atau ada yang bilang faktor politis? Ini nama Pramono ini cukup aman untuk internal dari PDIP maupun eksternal PDIP sendiri? Ya, kalau di PDI Perjuangan tidak ada namanya main aman. Di semua pemilu tentu kita berharap menang. Artinya mendapat kepercayaan rakyat di sana. Dan saya rasa semua partai politik pastinya juga ingin menang. Tetapi kan nalar itu tidak berlaku tunggal di PDI Perjuangan. Menang saja tidak cukup, tetapi juga harus diimbangi dengan komitmen jangka panjang. Jangan sampai karena kita mengusung calon karena ingin menang, lalu kita menukar prinsip-prinsip dasar yang dimiliki PDI Perjuangan, nilai-nilai ideologis yang dimiliki PDI Perjuangan dengan kemenangan elektoral di pilkada. Buat kami ada banyak sekali pengalaman di mana di dalam sejarah politik Indonesia, rekam jejak portofolio politik PDI Perjuangan, kita mencalonkan nama-nama yang mungkin awalnya bagi publik terasa aneh, terasa asing, tetapi ternyata dapat mengubah peta politik, dan di lipatan akhirnya dapat memenangkan pilkada dan dapat menunjukkan bahwa memang inilah sosok pemimpin yang terbaik. Maka dua nalar itu berlaku, nalar kuantitatif dan nalar kualitatif. Dan nalar kualitatif di dalam pemilu di Jakarta saat ini adalah tentu saja bicara tentang menjaga komitmen. Bagaimana kita tahu bahwa dalam perjalanan politik partai banyak sekali cerita figur-figur yang diusung oleh PDI Perjuangan ternyata di tengah jalan mengkhianati komitmen tersebut. Buat kami itu tidak boleh terjadi terlalu sering, tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang. Apalagi pemilu kali ini sangat strategis, karena bicara pemilu di masa transisi kepemimpinan dan terjadi pilkada serentak yang sangat mempengaruhi berbagai daerah lain. Jadi tentu pengambilan keputusannya harus hati-hati. Bahwa hari ini kemungkinan besar akan ada pendaftaran dari PDI Perjuangan ke KPU Jakarta, itu bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan yang ada. Namanya siapa nanti akan datang pasangannya pakai baju putih hitam.
Dan itu akan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap berada di perjuangan ideologis partai yang bicara tentang sustainability jangka panjang. Bukan hanya persoalan menang kalah di satu momen pilkada ini saja. Tapi kita pastikan bahwa kita akan mengusung calon kita sendiri. Itu Mbak. Oke, langsung penegasan tadi ya, mengusung calonnya sendiri, kadernya sendiri, dan yang uniknya tanpa ada deklarasi untuk wilayah sebesar Jakarta. Kenapa itu menjadi pertimbangan mungkin ya, kita akan bahas saja di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap di sini. Sebelum lanjut dialog, kita akan pantau dulu bagaimana prosesi jelang pendaftaran untuk calon kepala daerah di Jawa Timur. Ada rekan kami Goldi Gumilang akan mengabarkan dari kediaman dari tempat Khofifah Indar Parawansa yang juga akan mendaftar pada pagi hari ini. Goldi, silakan. Selamat pagi pemirsa, hari ini dipastikan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Estianto Dardak akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur pada pagi hari ini. Bisa dilihat pemirsa, saat ini kami berada di kediaman Khofifah yang berada di Jemur Sari, Kota Surabaya. Di belakang ini mulai dari simpatisan dan juga relawan mulai berdatangan untuk nanti bersama-sama mengantarkan Khofifah dan juga Emil ke KPU daerah Tegal Sari. Kemudian tadi juga sudah kami pantau bahwa ada beberapa partai politik pengusung Khofifah Emil yang juga sudah hadir, yang nanti akan sama-sama bersama Khofifah dan juga Emil mengendarai motor listrik yang sudah terparkir di depan kediaman Khofifah, dan nantinya akan bertemu di titik 0 yaitu di Kendang Sari, dan mereka dari Kendang Sari akan ada ribuan relawan yang ikut mengantarkan. Di sana juga ada berbagai kesenian asli Jawa Timur. Nantinya pasangan petahana Khofifah dan juga Emil akan diarak menggunakan kereta uli kereta kencana yang akan diikuti dengan berbagai relawan di kota ataupun kabupaten di Jawa Timur. Dan inilah dia pemirsa suasana di kediaman Khofifah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporannya langsung. Nanti kita juga akan pantau bagaimana proses pendaftaran calon kepala daerah pada pagi hari ini. Saya mau ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, kalau melihat selain juga di wilayah Banten, nampaknya di Lampung ini juga DPP Partai Golkar secara mendadak merubah rekomendasi calon gubernur Lampung sehari jelang pendaftaran ke KPU. Jadi cukup banyak atau nantinya akan ada lagi perubahan-perubahan begitu. Untuk daerah lain seperti apa dari Golkar sendiri, Pak Sarmuji? Enggak, dinamikanya memang nggak berhenti ya. Kita ini, pilkada ini serentak luar biasa lah dinamikanya. Bahkan sampai tadi malam, itu ada 2 bupati mundur. 2 bupati mundur? Satu Banjarmasin, satu di tempat Sulawesi Utara, itu mundur. Ada juga misalkan di Kabupaten Bekasi, calon bupatinya sama, calon wakilnya berbeda antar partai politik, kan memang luar biasa dinamikanya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi menurut saya dinamika itu ya biasa-biasa saja. Itu khas dinamika pilkada lah itu. Apalagi dilakukan secara serentak. Itu yang memusingkan itu saja. Kalau satu-satu atau bisa terbagi jadi 3 tahapan, mungkin berbeda suasananya. Itu semua langsung kemudian diurus oleh DPP. Kemudian apa? Jika ada daerah-daerah yang di daerah luar Jawa misalnya, diserahkan ke DPD-nya langsung atau bagaimana? Enggak, otomatis DPP karena rekomendasi atau dari DPP, formulir B persetujuan parpol itu dari DPP. Jadi otomatis DPP. Jadi daerah tetap mengusulkan, karena kan yang tahu tentang daerah itu adalah daerah masing-masing kan. Calonnya siapa kekuatannya, asal usulnya seperti apa, peluang menangnya seperti apa, kan daerah. Mereka yang mengusulkan pada DPP. Tapi kan DPP terlibat memverifikasi benar nggak informasi itu dan seterusnya. Permainan di bawah gimana tuh Jen? Monitornya tuh? Permainan quote and quote Jen ya? Jagian paham. Ya memang tidak bisa semua kita kontrol ya. Apalagi Golkar dalam waktu 4-5 hari harus memverifikasi sekian banyak itu. Tetapi memang kita telusuri historinya. Jadi kita tetap libatkan informasi yang kemarin sudah terlibat dalam tim pilkada, tetap kita minta masukan-masukan mereka sehingga historinya itu tetap berlanjut. Bahkan ada beberapa daerah yang juga minim yang diusung ya? Ada daerah yang cari calon itu sulit. Nah, saya tunjukkan daerah mana calon sulit. Di Luwu Utara. Di Luwu Utara itu kita pemenang pemilu. Tapi kemudian
calon kita mundur juga. Tapi alhamdulillah dampaknya lebih bagus lagi, yaitu calon anggota DPR RI Fauzi, istrinya itu adalah kepala daerah sebelumnya, dan kemudian kita minta dia untuk maju, ternyata mau gitu. Kalau dia nggak mau, kesulitan juga. Tapi insya Allah daerah itu juga insya Allah Golkar menang lagi. Baik, nanti kita masih ada segmen lagi pemirsa. Saya mau mendengar suaranya Bang Hensat soal kemudian konstelasi yang sekarang kalau Golkar bilang memusingkan, bukan serentak ya. Usai jeda, kami kembali saat lagi. Ya, saya ingin ke Bang Hensat. Bang Hensat, ini kita segmen terakhir, mungkin bisa singkat saja pantauannya untuk hari ini. Kejutan apa lagi mungkin bisa tersaji? Sebetulnya yang masih kita tunggu selain Jakarta kan Jawa Timur ya. Makanya nanti tolong ditanyakan juga ke Mas Seno, Bu Risma itu jadi atau tidak. Karena kan saya dengar juga ada kerjasama antara PKB dan PDI Perjuangan ya. Tapi begini ya, menurut saya mudah-mudahan setelah pilkada ini selesai, DPR yang baru itu bisa mengolah lagi RUU pemilu kita. Karena ternyata bila ada pilkada terlalu dekat dengan pilpres, jadinya kayak gini nih. Apalagi belum dilantik presidennya. Sehingga setiap partai politik tidak ingin kekurangan atau kehilangan jabatan. Tidak ingin kehilangan kue kekuasaan. Jangan sampai jatah menteri saya dikurangi, gitu ya. Sehingga semuanya itu menjaga kesulitan. Sebetulnya bukan buat kemenangan pilkada juga, jangan-jangan. Tapi supaya kursi menterinya nggak dikurangi. Nah, itulah yang membuat pelik pilkada kali ini. Dan kemudian yang selanjutnya, menurut saya partai politik juga mesti memberikan sinyal-sinyal kepastian komitmen kepada para calon-calon cakada itu. Ini kan banyak yang di ujung-ujung baru dikasih. Jadi ada yang nungguin, ada yang harap-harap cemas, tahajud, wiritan, segala macam itu keluar-keluar semua. Nah, ini nanti setelah proses pilkada, pada saat dilaksanakan, mudah-mudahan daerah-daerah strategis tidak ada yang bergolak dan bisa aman-aman aja. Oke, saya mau ke Mas Seno. Ada pertanyaan tadi dari Bang Hensat. Jadi gimana nih pilkada Jawa Timur ke siapa nantinya Mas Seno, bersama PKB atau gimana? Dan juga daerah-daerah lainnya. Oke, Mbak Rati, terima kasih. Kemungkinan besar apa yang dikatakan Bang Hensat betul, bahwa figur di Jawa Timur dari PDI Perjuangan kemungkinan besar perempuan. Dan memang mengerucut ke nama yang tadi disebut oleh Bang Hensat. Tetapi saya nggak mau diisi kerso lah, nanti akan ditampakkan sendiri. Tapi prinsipnya di PDI Perjuangan, Mbak, saya rasa kalau bicara dari judul, apakah ada kejutan perubahan atau tidak, sebenarnya kan di banyak daerah termasuk Jakarta tidak ada kejutan, karena dari awal juga kita tidak atau belum mengumumkan nama. Jadi nggak berubah di detik akhir, tapi memang proses fit and proper, proses persiapan untuk menentukan calon ini ada waktunya. Tahapannya juga Jakarta juga salah satu provinsi yang kita simpan terakhir, seperti Jatim, Jabar ya, dan Lampung termasuk terakhir-terakhir. Di Jakarta setidaknya dari berapa lama saya sudah bilang kan, bahwa inisial Cagup yang dari PDI Perjuangan kemungkinan besar adalah A. A itu bisa Ahok, bisa Anies, bisa juga Anung gitu kan. Jadi ini kita lagi menunggu kan A-nya siapa nanti di KPU. Tetapi saya kira ini semua tentu pilkada saat ini menjadi pembelajaran bagi semua parpol. Yang pasti kita berharap agar apa yang menjadi putusan MK kemarin bisa kemudian membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi siapapun. Tidak hanya untuk kami, tapi juga untuk parpol-parpol lain menjadi wahana kaderisasi yang terbaik bagi setiap parpol mengajukan kadernya. Itu Mbak. Oke, saya ingin ke Bang Andre. Bang Andre, silakan. Mungkin ada kejutan mungkin dari Gerindra di akhir-akhir pendaftaran ini. Ya, sekali lagi mari kita tunggu saja proses pendaftaran yang sedang berjalan. Kalaupun ada kejutan nanti mungkin ada ranah pimpinan yang akan menyampaikan. Tapi jelas saat ini proses pendaftaran terus berjalan. Kemarin saya sebagai Ketua DPD sudah mendaftarkan calon gubernur kami. Nah, hari ini saya setelah live ini akan keliling Sumatera Barat untuk mendampingi calon bupati maupun calon wali kota yang akan mendaftar ke KPUD kota dan kabupaten. Jadi ini kita lagi kerja-kerja di lapangan hari ini. Baik, kita nantikan juga apakah memang informasi yang beredar ada yang mundur ini benar atau tidak, nanti kita tunggu begitu ya dari Gerindra ya. Saya mau ke Mas Hanta, singkat saja Mas Hanta, closing statement seperti apa? Ya, 3 provinsi besar ini menarik ya. Kemungkinan di Jawa Timur akan tarung 2 Serikandi, di Jawa Tengah adalah Perang Bintang, di Jawa Barat adalah pertandingan ulang 2 veteran.
Ini 2-3 daerah lumbung elektoral Indonesia, dan peta akan berubah ini selain karena memang persilangan kepentingan, tidak terakomodirnya setiap kepentingan partai di dalam koalisi, tetapi juga harus diakui pemantiknya salah satunya putusan MK yang berpotensi besar merubah peta koalisi kandidasi dan juga mengubah peta kompetisi eleksi. Kayak peta koalisi kandidasi itu Kim Plus misalnya yang tadinya terkonsolidasi menjadi sangat mencair. Dan dari sisi peta kompetisi yang menarik menurut saya adalah potensi yang tadinya melawan kota kosong, melawan calon boneka menjadi hampir tertutup. Dan sekarang yang diuntungkan satu pemilih mendapatkan menu pilihan yang lebih variatif, lebih berkualitas, dan lebih tinggi dari itu adalah esensi demokrasi bahwa diperlukan kompetisi. Itu kabar baiknya saya kira. Kasih. Oke. Saya ingin ke Pak Sarmuji, mungkin kejutan dari Golkar mungkin Pak di akhir-akhir ini. Kejutan nyaris tidak ada ya, kecuali tadi saya sebutkan ada kejutan-kejutan kecil di daerah. Tetapi Golkar ingin meletakkan pilkada ini dalam narasi yang lebih besar. Narasi yang lebih besar itu apa? Yaitu keberlanjutan dan efektivitas pemerintahan. Kita ingin memastikan pilkada ini punya kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Dan tidak boleh pilkada ini menjadi penghambat dari keberlanjutan pembangunan kita dan efektivitasnya. Oke. Kalau memang Bu Risma dan Mas Pramono maju, artinya hari ini istana sibuk nih. Karena mereka berdua harus mundur kan? Dari menteri. Jadi kalau mereka belum mundur, mungkin ada kejutan lain besok tanggal 29 hari terakhir. Apakah masih ada plot twist gitu ya kalau kata-kata film ya. Terima kasih banyak Pak Sarmuji, Bang Hensat, kemudian Mas Hanta, Mas Eno, dan juga Bang Andre sudah bergabung. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.